Sampling yang bagus gimana? Dia harus memenuhi 4 poin ini. Apa? Pertama, representatif. Ya, representatif itu maksudnya gimana? Sampel yang kita kumpulkan itu bisa mewakili populasinya dengan baik. Ya, artinya ya tadi, ya, kalau kita mau ngambil seluruh Indonesia, ya dia harus mewakili keadaan seluruh Indonesia. Kalau kita ngambil populasinya orang Depok, ya dia harus mewakili keadaan orang Depok. Gitu. Yang kedua adalah adequate, ya, atau memadai. Apa? Ukurannya cukup. Gitu. Ukuran sampel seberapa banyak sih? Sebenarnya nggak ada aturan baku, cuma ada arahan. Kalau ngambil sampel itu jangan terlalu sedikit, gitu, ya kan? Ya paling nggak 100-an lah, 100 sampel. Ya kalau misalnya populasinya lebih tinggi, ya sampel yang diambil lebih banyak supaya dia lebih mewakili. Ada beberapa formula yang bisa kita manfaatin untuk menghitung, ya tapi itu nggak jadi patokan harus segitu gitu, nggak. Ya. Yang penting tadi adequate. Bahkan nggak ngikutin formula juga nggak apa-apa gitu. Ngikutin apa? Ya ngikutin dari hal-hal lain. Kayak misalnya penelitian sebelumnya, dia pakai sampelnya berapa, nah kita mau mengikuti sama seperti penelitian itu dengan objek yang berbeda, itu masih bisa. Ya. Ketiga, dia harus memenuhi syarat independen. Artinya apa? Semua item di dalam sampelnya itu harus independen antara satu dengan yang lainnya. Dia nggak boleh bergantung satu sama lain. Oh, kalau misalnya dia kepilih, tetangganya kepilih juga gitu, enggak. Jadi peluang setiap individu itu sama untuk terpilih, ya, independen. Dan yang keempat ada homogeneity, ya, atau keseragaman. Ya. Artinya di populasinya itu enggak terlalu banyak variasi gitu. Kalau misalnya di populasinya itu beda semua, ya, itu ya kita ngambil sampel juga nggak bisa mewakili, ya kan? Film A, film B, film C gitu, itu semua nyebutin beda gitu. Ya kita nggak bisa mewakili populasinya. Nih, sampling. Terkait dengan ukuran, gimana? Tadi kan sampel yang baik harus adequate, kan? Harus memadai. Ukurannya harus cukup untuk bisa mewakili populasinya. Cukup itu seberapa? Sebenarnya nggak ada aturan yang mengikat, tapi untuk menentukan ukuran sampel supaya memadai, kita bisa manfaatin beberapa cara ini. Pertama apa? Kita ngelihat riset serupa. Riset sebelumnya yang mirip itu dia pakai sampelnya berapa untuk menghasilkan ini apa? Ya udah, kita ngikutin sampel yang sama, itu bisa. Ya. Atau diimprove, oke sampelnya lebih banyak, gitu. Itu bisa. Yang kedua, kita bisa manfaatin table. Ya. Table apa ya? Table sampel. Jadi di beberapa topik penelitian, ya, misalnya di studi klinis atau apa, ya, itu ada aturan baku sampel minimal yang harus disiapkan berapa. Ini bisa dilihat di tabelnya. Ya, tabelnya ngitung dari mana? Ya dia ngitung dari formula tertentu. Yang ketiga, kita bisa manfaatin formula. Ada beberapa formula yang dipakai, ya. Ada Slovin formula, Cochrane formula, Yamane's formula, Ricci dan Morgan, gitu. Itu juga bisa. Gitu. Ini di depan ditampilkan dua, ya. Cochrane sama Yamane. Yamane juga sama Slovin itu mirip formulanya. Ya, itu bisa dipakai. Ya. N itu adalah banyaknya sampel, ya. Dan parameter-parameter yang lain itu kita susun tergantung sama tingkat error yang diinginkan. E itu tingkat errornya. Ya. Yang simpel kan pakai yang mana ya? Nah, banyaknya sampel berapa? Oh, kalau banyaknya sampel yang perlu kita ambil, itu kita bisa hitung dari populasinya dibagi 1 ditambah banyak populasi
dikalikan error dikuadratkan. Kalau kita ingin errornya 1%, ya 1%, ya udah berarti ini 1% kuadrat, 1% kuadrat berapa tuh? 1/10.000 ya. Dikalikan banyaknya populasi tambah 1. Populasi dibagi banyaknya nilai yang tadi. Ya. Jadi sekitar 10.000 kita akan dapat. Gitu. Kita butuh 10 ribuan sampel kalau misalnya kita ingin akurasinya kita ingin errornya cuma 1%. Gitu. Mau lebih tinggi lagi gitu, errornya 0,1% gitu, ya berarti kita butuh sampel jauh lebih banyak lagi. Tapi oke, errornya 10% aja, 10% mungkin seratusan sampel, ya itu udah cukup.